dinas ini kok ini Haris nih. Oh iya, ini langsung Pak Haris nih. Berarti kepala dinas lama gitu. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar betapa indahnya, namun Yang terhormat Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bapak Abdul Haris Alamsyah, SPD MPD. Yang terhormat Randes Sutrisno MPD. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 8 Surakarta, Bapak Triat Suparman MPD. Yang terhormat juga Kepala Dinas PPPAM, Ibu Sriwardani Purbowijoyo MT. Yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 8 Surakarta, Bapak Ngatman SPD. Yang terhormat perwakilan dari guru, Ibu Budi Iriani SPD. Yang terhormat pula Ketua RT 3 Petoran Jebres Surakarta. Yang terhormat perwakilan orang tua Bapak Heri Yuliman. Yang tercinta perwakilan siswa SMP Negeri 8 Surakarta, Ananda Abid Hanan Wicaksono. Dan segenap tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 8 Surakarta dalam ruangan yang sangat sederhana tetapi manis ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semua ya? Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyelimuti kehidupan kita di masa pandemi ini ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker ya. Nah, mari Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih dipertemukan dalam keadaan walafiat. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang sekolah ramah anak sebelum dikumandangkan SMP Negeri 8 ya, nama sekolah yang sudah tidak asing lagi di Kota Surakarta ini. Sudah terkenal keramahannya ya. Mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, ya, siswa dan lingkungannya. Ya. Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Triat Suparman MPD, ya, seorang kepala sekolah yang murah senyum, ya, ramah, lagi dermawan. Ya. Nah, setiap hari kami, ya, guru-guru dan karyawan itu selalu diberi asupan gizi, Pak. Bapak Ibu ya, asupan gizi. Ya. Beliau mengatakan monggo sarapan dulu ya. Nanti ada makan siang Bapak Ibu. Ya. Itu semua membuat kami ya Bapak Ibu sehat dan makmur ya. Tidak hanya kepala sekolah, guru, karyawan dan para siswanya,
lingkungan seperti pohon mangga dan ternak lele pun ikut-ikutan ramah pula. Sering mereka menunjukkan keramahnya dengan membagikan buahnya ya. Juga lelenya siap untuk kami santap. Maka timbul di hati para orang tua di Surakarta ini berpendapat bahwa SMP Negeri 8 itu is the best ya. Seperti bunyi pantun ya, beribu-ribu indahnya taman hanya satu yang asri. Beribu-ribu sekolah idaman hanya SMP 8 yang masuk ke hati ya. Itulah hadirin sekelumit cerita tentang SMP Negeri 8 Surakarta ya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini ya. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan-sambutan yang terdiri dari satu, sambutan Kepala SMP Negeri 8 Surakarta oleh Bapak Triat Suparman MPD. Sambutan kedua pengurus komite Bapak Ngatman SPD ya. Sambutan Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu Bapak Abdul Haris Alamsah SPD MPD dan sambutan yang keempat Kepala Dinas PPPA PM Kota Surakarta Ibu Sri Wardani Purbowijoyo MT. Sedangkan acara yang keempat yaitu pembacaan deklarasi sekolah ramah anak. Acara kelima penandatanganan deklarasi dan acara yang terakhir keenam yaitu penutup ya. Bapak Ibu yang saya hormati, segera kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaannya. Maka dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, maka acara deklarasi sekolah ramah anak SMP Negeri 8 Surakarta Sabtu 27 Februari 2021 dengan ini resmi dibuka. Hadirin yang berbahagia, usai sudah pembukaan, langsung saja kita memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Indah. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Ya, terima kasih. Kami mohon hadirin untuk duduk kembali. Para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan.
Untuk sambutan yang pertama, sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Triat Suparman MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid SMP, Bapak Abdul Haris Alamsyah MPD. Yang saya hormati Kepala Dinas PPPAPM, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh staf dari kantor. Yang saya hormati Bapak Pengawas Sekolah, yang saat ini masih dalam perjalanan karena ada tugas merangkap tugas begitu dalam waktu yang hampir bersamaan sudah menghubungi saya. Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibunda Galuh Muria Widawati SPMM. Mohon maaf kalau namanya salah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Komite Sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ngatman SPD. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 3 RW 1, RW 7 maaf, RT 3 RW 7 Petoran Jebres Surakarta. Kayaknya dalam waktu ini juga masih belum bisa bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan nanti segera hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati perwakilan orang tua siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya dan perwakilan siswa yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua OSIS. Mohon maaf, tadi saya menyapa ini karena sudah 1 tahun ini tidak bertemu siswa kita, sehingga tadi saya agak kalau bahasa Jawanya itu pangling. Kamu sudah segini besarnya, gitu. Ya, terima kasih atas kerawaannya semuanya. Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, kita semua bersyukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita semuanya. Terima kasih atas dukungan semuanya. Semoga kegiatan deklarasi Sekolah Ramah Anak hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 berjalan dengan lancar. Amin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa diawali dari beberapa event, mungkin ada undangan diklat dan sebagainya tentang hak anak, dan yang sejenisnya itu, pendidikan karakter dan sebagainya. Maka kita sudah mendapatkan
bahwa Bapak Wali Kota Surakarta telah mengeluarkan SK tentang Sekolah Ramah Anak nomor 421/73 tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019. Yang berikutnya, beberapa bulan yang lalu pemerintah Kota Surakarta mengadakan BIMTEK Sekolah Ramah Anak, dan beberapa guru SMP Negeri 8 Surakarta telah mengikutinya. Sekolah wajib menciptakan suasana yang kondusif sehingga anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Ini sebagai latar belakang juga kita laksanakan deklarasi hari ini. Sekolah ramah anak ini untuk berbagai jenjang pendidikan, ada yang SD, SMP maupun SMA, SMK. Yang berikutnya bahwa karakteristik sekolah ramah anak antara lain melindungi dan menjamin keselamatan anak, menjamin kesehatan anak, mengembangkan budaya sekolah dan mengedepankan nilai-nilai luhur, membuka kesempatan belajar yang memerlukan pendidikan khusus atau layanan khusus, melibatkan peran serta keluarga, masyarakat sekitar, pihak lain dalam pengelolaan pendidikan. Juga menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau kita sudah familiar, kita kenal dengan PAIKEM begitu ya, pembelajaran PAIKEM. Kita ketahui juga bahwa prinsip SRA, Sekolah Ramah Anak, non-diskriminasi, artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak, artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, artinya lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Pengorbanan terhadap pandangan anak, penghormatan terhadap pandangan anak artinya menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Pengelolaan yang baik artinya ada keterbukaan, akuntabilitas dan supremasi hukum di sekolah. Konsep sekolah ramah anak boleh kita singkat dengan barisan, Bapak Ibu. B-nya barisan itu kan huruf pertamanya B, bersih, A, aman, R, ramah, I, indah, I, inklusif, S, sehat, A, asri, dan N, nyaman. Gitu. Jadi, lengkap. Bapak dan Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, dipersilakan monggo Bapak Pengawas. Deklarasi Sekolah Ramah Anak merupakan momen sekolah dan semua stakeholder yang ada untuk bersama-sama berkomitmen dalam rangka memberikan pelayanan dan pendampingan tumbuh kembangnya anak-anak dalam rangka belajar di sekolah bersama dengan guru dan tenaga pendidikan dengan rasa aman, nyaman, menyenangkan untuk mengantarkan cita-cita mereka. Suasana yang harmonis dan kekeluargaan diharapkan menjadi daya dukung dalam proses tumbuh kembangnya anak, sehingga siswa yang oleh Tuhan diberikan karunia, bakat, dan kecerdasan dapat berperan serta berpartisipasi dalam mewujudkan prestasinya secara pribadi maupun tim di SMP Negeri 8 Surakarta. Harapan pemerintah melalui Pusat Penguatan Karakter Sekolah Ramah Anak dapat membentuk
profil pelajar Pancasila yang dapat kita lihat bahwa mereka satu, beriman, yang kedua, berkebinekaan global, yang ketiga, mandiri, 4, gotong royong, 5, bernalar kritis, 6, kreatif. Pelajar yang demikian adalah pelajar yang memberi harapan bangsa dan negara, yang memiliki karakter yang kuat sehingga tak mudah terpengaruh faktor-faktor negatif dari luar atau lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar dan sambutan saya dalam rangka deklarasi Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 8 Surakarta. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi benar-benar dapat kita laksanakan dan kita wujudkan sehingga mengantarkan anak menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan terima kasih, maksud dan tujuan deklarasi, serta harapan ke depan sebagai Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 8 Surakarta yang telah disampaikan oleh Bapak Triat Suparman MPD selaku Kepala Sekolah. Sambutan yang berikutnya dari pengurus komite. Kepada yang terhormat Bapak Ngatman SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Triat Suparman MPD selaku Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Abdul Haris Alamsyah MPD mewakili Kepala Dinas Dikspora Kota Surakarta. Yang kami hormati Dr. Andes Sutrisno MPD selaku Pengawas Pendidikan Kota Surakarta. Ibu Reni, Ibu Woro dari PPAM yang kami hormati, perwakilan orang tua siswa yang berbahagia, Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati yang kami hormati, tamu undangan yang kami muliakan, Ketua OSIS yang kami cintai. Dengan memanjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diizinkan untuk silaturahmi pertemuan di ruang aula yang kami banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kebahagiaan, keselamatan fit dini fit dunia wal akhirat selalu dilimpahkan pada kita sekalian. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, saya mewakili Ketua Komite
SMP Negeri 8 Surakarta, yang pada hari ini beliau tidak bisa hadir bersama kita karena sesuatu hal. Mohon izin, semoga beliau selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan, sehingga lain kali bisa bersama kita semua. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, dasar berpijak pada sekolah ramah anak sesuai dengan Permen nomor 12 tahun 2011 tentang penjamin hak anak dalam kegiatan belajar mengajar, aman, menyenangkan, bebas dari kekerasan, menciptakan ruang belajar untuk peserta didik berprestasi, interaksi, bekerja sama, menghargai, berkeberagaman, toleransi, dan perdamaian. Bapak Ibu yang kami hormati, semua ini sudah ada di dalam sekolah ini, SMP Negeri 8 Surakarta. Saya diberi tugas dari pemerintah 1 Februari 1983 dari SMP Negeri 8 Surakarta di Jalan Urip Sumoharjo. Pada saat itu tahun 1986-87 menerima gambar yang lantainya 3, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Setelah dievaluasi memang sekolah itu kurang layak untuk pendidikan, maka dipindahkan lokasi pertama. Itu di Juruk. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah urusan Sapras dan Humas bermusyawarah dengan keluarga besar, kelihatannya menolak, dan saya sampaikan kepada yang bersangkutan Bapak Cipto pada saat itu, Cipto Hirambang. Terus lokasi yang kedua dekat Silir yang sekarang dipergunakan untuk pertokoan. Terakhir di tempat ini. Mau tidak mau Pak Katman, ini pilihan terakhir, sudah tidak bisa milih lagi. Dengan demikian, keluarga besar SMP 8 pada saat itu, kepala sekolahnya Dr. Andes Saleh Widodo memutuskan menerima semuanya dan beliau pensiun pada saat itu juga. Sehingga yang mengampu adalah Dr. Andes Sunarto. Dari sejarah SMP Negeri 8 Surakarta di Urip Sumoharjo sampai di sini, alhamdulillah tahun 88-89 pertama, akhirnya pada tahun 90-91 semuanya sudah pindah sini, semuanya memenuhi syarat untuk menuju mesra, menuju sekolah ramah anak. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa perjuangan pada saat itu, termasuk toleransi ada di dalamnya, bekerja sama ada di dalamnya. Saya mengajar di kelas 1D pada saat itu, di ujung sana. Pelajaran saya fisika jam 3 dan jam keempat, terlewat istirahat. Sebagian besar siswa adalah keluar, istirahat, bermain dan makan. Ada satu anak duduk di meja nomor 2 dari belakang, menoleh ke belakang. Di sana ada pajangan dinding Albert Einstein. Setelah cerita terakhir, anak itu melihat foto itu langsung pingsan. Katanya, mereka tahu apa yang dinamakan tempat itu, atau tempat di SMP 8 ini pada saat itu memang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menuju mesra tadi, menuju sekolah ramah anak, ini memang persiapan alhamdulillah pada hari ini sudah kita laksanakan. Yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah pelaksanaan, yang keempat adalah pemantauan, yang kelima adalah evaluasi, keenam untuk dilaporkan. Pelaporan sesuai dengan situasi dan kondisi. Semoga
kita bisa bekerja keras, kita bisa bekerja cerdas, semoga kita bisa bekerja ikhlas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa. Semoga sukses. Sekian, ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan dari pengurus komite. Selanjutnya sambutan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Haris Alamsyah, SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Reni selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Sutresno MPD selaku pengawas pembina SMP Negeri 8 Surakarta. Yang saya hormati Bapak Triat Suparman MPD selaku Kepala SMP Negeri 8 Surakarta. Bapak Ketua Komite yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Katman, Ibu Fasilitator Sekolah Ramah Anak yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 8 Surakarta yang saya hormati, orang tua atau wali siswa SMP Negeri 8 Surakarta dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya hormati, beserta siswa dan siswi SMP Negeri 8 Surakarta yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat barokah dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 8 Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya deklarasi pada pagi hari ini, kami dari Dinas Pendidikan, sebelumnya kami memohonkan maaf dulu Ibu Eti Retnawati karena ada beberapa kegiatan juga tidak bisa menghadiri deklarasi ini. Dan titip salam untuk Bapak Ibu semuanya. Dan dari dinas kami merasa sangat senang karena dengan deklarasi ini panjenengan di SMP Negeri 8 sudah siap untuk melaksanakan poin-poin apa yang tertera di dalam Sekolah Ramah Anak. Sehingga ada kepastian bahwa SMP 8 termasuk Sekolah Ramah Anak yang melaksanakan seluruh komponen, seluruh poin-poin yang ada di dalam Sekolah Ramah Anak tersebut. Karena dengan adanya panjenengan melaksanakan deklarasi ini, saya harapkan tidak hanya seremonial saja, tapi nanti dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan apa-apa yang menjadi pokok-pokok pikiran, pokok-pokok yang ada di dalam poin-poin di Sekolah Ramah Anak. Saya yakin untuk SMP Negeri 8 sebetulnya sudah melaksanakan apa-apa yang menjadi poin-poin yang ada di Sekolah Ramah Anak. Namun dengan adanya deklarasi ini dan adanya Sekolah Ramah Anak ini, itu akan lebih terarah dan lebih meningkat kualitasnya. Seperti juga kita ketahui bahwa Pak Triat Suparman ini merupakan salah satu fasilitator nasional terkait dengan pendidikan karakter yang sudah melanglang seluruh Indonesia, tidak dunia ya, seluruh Indonesia. Dari mulai kemarin Sumatera mungkin ya, Sulawesi dan sebagainya, itu sudah berapa kali karena kami dari dinas memberikan izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga saya yakin antara pendidikan karakter dengan Sekolah Ramah Anak ini tidak bisa dipisahkan, karena seperti juga panjenengan ketahui bahwa untuk periode kedua Bapak
Presiden itu adalah tentang peningkatan sumber daya manusia. Sehingga itulah yang akan ditingkatkan untuk di Indonesia. Yang ditindaklanjuti dengan penjenengan sebagai sekolah ramah anak. Mengajarkan karakter yang ada di sekolah. Jadi dipastikan bahwa anak itu berada di sekolah itu adalah nyaman, aman, menyenangkan. Dan suasana di sekolah bersih, rapi, asri, indah, termasuk aman juga dan menyenangkan. Sehingga bangunan-bangunan yang ada di SMP Negeri 8 memang harus ramah anak. Jadi aman dari anak itu aman dari sarpas yang ada di sekolah. Contohnya tanamannya ya tanaman jangan yang berduri-duri itu. Kalau ada itu ditutupi atau seperti apa supaya tidak akan melukai anak. Itu salah satunya. Jadi semuanya itu. Dan dipastikan bahwa orang dewasa yang ada di sekolah itu memberi contoh yang baik kepada anak. Jadi dipastikan orang dewasa yang ada di sekolah ini memberikan contoh dan teladan. Sehingga kegiatan yang ada di SMP Negeri 8 ini, baik itu pembelajaran ataupun yang lain, itu dipastikan memberikan rasa aman, memberikan edukasi yang baik kepada siswa. Salah satunya adalah bahwa sekolah itu adalah tempat bebas asap rokok. Bebas asap rokok maksudnya tidak ada orang siapapun yang merokok di lingkungan sekolah, siapapun. Kita ingat bahwa Pak Wali, Pak Rudi kemarin kan juga merokok ya, tapi setiap di sekolah dan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan merokok tidak seperti itu. Sehingga memang itu memberi contoh yang baik kepada kita semuanya. Mohon untuk nanti di sekolah ini juga tidak ada hal-hal yang terkait dengan seperti itu. Memberi contoh merokok umpama itu tidak boleh. Jadi harus siapapun tidak boleh merokok di lingkungan sekolah atau tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Lalu yang kedua, di dalam pembelajaran, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler itu ramah anak. Intrakurikuler jelas bahwa pembelajaran di sekolah, satu memberi contoh tadi, yang kedua memberi rasa aman, memberi rasa nyaman, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memberi ruang untuk anak supaya bisa berkontribusi dengan cara pendapat anak dihargai dan sebagainya. Itu merupakan salah satu poin di sekolah ramah anak. Lalu juga pembelajaran ekstrakurikuler, aman, nyaman, menyenangkan. Aman, karena sore hari itu aman dari segala apapun. Jadi dipastikan bahwa anak itu aman. Maksudnya aman itu kalau ekstrakurikuler ya diawasi, jangan cuma dilepas. Contohnya bola voli atau sepak bola atau apapun ekstrakurikulernya diawasi. Nah, itu salah satunya. Jadi memberi rasa aman untuk seluruhnya. Itu. Lalu yang ketiga terkait dengan kokurikuler. Apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemi ini semuanya kan belajar dari rumah. Nah, itu tugas-tugas yang diberikan pada anak itu harus jangan membebani siswa. Dalam arti membebani itu secara umum ya. Membebani siswa. Jadi semuanya pada hari itu memberikan tugas pada siswa. Nah, itu salah satunya. Maka harus diatur dari sekolah. Jadi di hari ini untuk tugas apa, mapel apa dan sebagainya itu sehingga anak tidak terbebani. Kalaupun ada tugas yang berat, namun dengan cara yang menyenangkan, dengan proses yang menyenangkan, tentunya itu tidak akan membebani siswa. Sehingga kegiatan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler semuanya itu membuat anak itu merasa senang, aman, nyaman sehingga anak merasa bahagia di sekolah ini. Tandanya bahagia apa? Kalau sehari atau 2 hari di rumah itu sudah rindu ke sekolah, itu tandanya bahwa anak itu merasa aman, nyaman, menyenangkan di sekolah sehingga bahagia merasa di sekolah. Mungkin di rumah malah dimarahi bapak ibunya. Tapi kalau di sekolah itu tandanya bahwa anak itu rindu ke sekolah, itu tandanya bahwa anak sudah sekolah itu sudah melaksanakan sekolah ramah anak. Dan juga dipastikan bahwa
kegiatan-kegiatan apapun yang ada di sekolah itu tolong untuk sesuai dengan aturan. Kalau memang anak itu salah, ya diberi hukuman tidak apa-apa. Konsekuensinya adalah hukuman, tapi hukuman yang mendidik, hukuman yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah sekolah ramah anak. Justru ada anak yang salah, dibiarkan saja, akhirnya anak nanti kesalahannya akan berlarut-larut, tambah lagi, itu justru malah bukan merupakan tujuan atau kehendak dari sekolah ramah anak. Nah, anak itu memang kalau ada kesalahan, dihukum itu maksudnya tidak hukum itu ditegur, itu salah satu bentuk hukuman, diberi pembinaan, diajak diskusi, diajak dan sebagainya. Akhirnya itu membuat anak itu, oh ini ternyata salah, itu ditunjukkan bahwa itu salah. Sehingga kesalahan itu tidak akan diulang untuk selanjutnya. Termasuk tadi sudah kita bahas terkait dengan anak yang memang tidak ikut pembelajaran, sama sekali tidak masuk dan sebagainya. Ya perlu kata memang dari guru itu tidak ada nilainya, kalau tidak naik ya tidak apa-apa. Memang kalau memang anak itu tidak naik tidak apa-apa. Kalau naik itu justru malah jadi masalah. Sekolah ramah anak itu tidak semua kehendak anak diikuti, semua kehendak orang tua diikuti, tidak. Yang sesuai dengan memang kaidah-kaidah yang berlaku di sekolah ramah anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya yakin SMP Negeri 8 mampu menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan kondusif. Yang tidak kalah penting itu adalah non-diskriminatif atau istilahnya inklusif. Ya, jadi sekolah ini harus tidak eksklusif, inklusif. Jadi anak-anak yang ada di sini semuanya diberi perlakuan yang sama oleh sekolah. Tidak usah khawatir untuk orang tua. SMP 8 dari dulu saya semenjak jadi kepala sekolah dan dari dinas itu tidak pernah mendengar ada kegiatan-kegiatan yang tidak baik di SMP Negeri 8. Sehingga semoga itu bisa dipertahankan, bila perlu ditingkatkan kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang diwakili oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami beritahukan bahwa seluruh kegiatan deklarasi ramah anak kami disiarkan secara langsung melalui live streaming dalam kanal YouTube kami, Depanska Official. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, PPAPM. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Reni Andri Lestari, STMT. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Abdul Haris Alamsah MPD selaku Kabid SMP Dinas Pendidikan. Yang terhormat Kepala SMP 8 Bapak Triyat Suparman MPD, yang terhormat Bapak Sutrisno selaku pengawas, yang terhormat Ibu Galuh selaku fasilitator, yang terhormat Ketua Komite, yang terhormat Bapak Ketua RT, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 8, beserta wali murid yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dan bertemu pada acara deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 8 tanpa kurang suatu apapun.
Dan kami mohonkan izin karena Ibu Kepala Dinas pada pagi hari ini tidak bisa hadir karena ada acara yang bersamaan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Maka izinkan kami selaku Kabid PA untuk mewakili Ibu Kepala Dinas memberikan sedikit sambutan pada acara deklarasi ramah anak ini. Alhamdulillah, pada tahun-tahun sebelumnya kita Kota Surakarta telah meraih predikat Kota Layak Anak Utama. Itu yang patut kita syukuri dan itu tidak lepas juga dari dukungan dari masyarakat, pemerintah dan juga dari pihak sekolah. Dalam hal ini, Kota Layak Anak ini merupakan salah satu kebanggaan kita sebagai Kota Solo yang mana ini didukung oleh sekolah-sekolah melalui Sekolah Ramah Anak. Yang mana Sekolah Ramah Anak ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan dan memenuhi perlindungan dan pemenuhan atas hak anak. Dan atas hak anak tersebut adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Dengan adanya Sekolah Ramah Anak ini diharapkan di sekolah anak-anak bisa merasa nyaman, aman dalam melaksanakan pembelajaran tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan selalu bisa merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran selama di sekolah. Dan dalam hal ini tidak terlepas dari kerja keras dari Bapak, Ibu guru semua dalam membimbing, mempelajari anak-anak sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dari masing-masing siswa, tanpa pantang menyerah, mendarma baktikan kepada anak-anak dan juga memberikan karakter sehingga anak-anak bisa belajar mandiri, bertanggung jawab, bersikap toleransi, berakhlak mulia, dan tak lupa selalu menjaga toleransi dan selalu menghargai kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua yang perlu saya sampaikan dalam hal konsep Sekolah Ramah Anak ini, saya yakin di SMP Negeri 8 ini telah melaksanakan Sekolah Ramah Anak. Yang mana dalam poin-poin konsep Sekolah Ramah Anak ini ada 6 konsep yang harus ada di dalam sekolah itu, yaitu kebijakan SRA, tenaga pendidik, sarprasnya, proses belajar mengajarnya, partisipasi anak, dan partisipasi dari orang tua, alumni, dan masyarakat. Dengan diadakannya deklarasi Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 8 ini, saya mengharapkan ke depannya SMP Negeri 8 lebih maju, lebih eksis, lebih berprestasi, dan dapat menorehkan anak-anak dalam berprestasi sehingga menjadi kebanggaan dari SMP Negeri 8 ini. Dan tadi kami sempat sharing sama Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Haris, bahwa ada sedikit atau ada beberapa permasalahan di sekolah. Kami dari Dinas PPPA PM ada sebuah layanan konsultasi, yaitu ada Puspaga dan PT PAS. Jadi sekiranya nanti sekolah ini membutuhkan semacam sosialisasi tentang kenakalan remaja atau tentang reproduksi, nanti bisa melayangkan permohonan kepada kami, nanti tim kami akan menindaklanjuti untuk memberikan sosialisasi di tempat ini. Ataupun nanti kalau ada semacam curhatan, sharing, ada beberapa kasus masalah yang menimpa anak didik, ataupun nanti kepada orang tua, bisa menghubungi kami Bu. Nanti lewat Puspaga, Bapak Ibu kersonya rawuh di sana jam berapa, nanti kami bisa melayani. Ataupun nanti kalau semisal anak didiknya tidak bisa, kita bisa mengadakan home visit. Jadi nanti anak-anak bisa sharing dengan psikolog kami ada di psikolog. Jadi nanti apa yang menjadi kendala, mungkin kan ada beberapa anak-anak tidak bisa curhat kepada mungkin gurunya, ke orang tuanya, mungkin nanti bisa mengeluarkan unek-uneknya pada psikolog kami. Insya Allah nanti kita akan memberikan bantuan dan seandainya tidak bisa untuk bisa didatangkan, kami bisa home visit Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa kami berikan layanan dan itu kita memberikan layanan insya Allah kami akan semaksimal mungkin dan untuk datanya tetap kami rahasiakan. Jadi tidak kami ekspos tapi tetap kami rahasiakan. Jadi jika nanti mungkin ada permasalahan atau apa
dari dinas kami, BPPAPM siap membantu Bapak, Ibu, dan pihak sekolah, dan siap melaksanakan sosialisasi andaikan sekolah ini menginginkan adanya sosialisasi terhadap remaja di sekolah ini. Dan untuk yang terakhir kali, kami sampaikan terima kasih karena SMP 8 telah melaksanakan deklarasi sekolah ramah anak yang kedepannya akan membawa sekolah ini lebih maju dan juga ikut mendukung penilaian kota layak anak. Semoga nanti kedepannya kita Surakarta bisa mencapai kota layak anak tingkat paripurna. Meskipun itu tidak mudah, tapi semoga mari kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan kota Surakarta sebagai kota layak anak yang paripurna. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Dinas Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, sampailah kita pada inti acara deklarasi, yaitu pembacaan deklarasi sekolah ramah anak yang akan dibacakan oleh kepala sekolah dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kepada Bapak Triat Suparman MPD, dipersilahkan. Kami mohon kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin semuanya, nanti saya bacakan, Bapak Ibu hadirin semuanya menirukan. Deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 8 Surakarta. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami keluarga besar SMP Negeri 8 Surakarta, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan sekolah ramah anak di sekolah, kami berjanji, 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan lancar, aman, nyaman, menyenangkan, serta mencerdaskan anak dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. 3. Melindungi anak dari kekerasan fisik, mental, penelantaran, atau bentuk kekerasan lainnya. 4. Menjadikan sekolah sebagai tempat mengembangkan berbagai kemampuan bakat, minat anak, dan kepribadian yang berkarakter. 5. Menciptakan lingkungan tanpa asap rokok, narkoba, dan nafsa. 6. Layanan pendidikan yang diberikan kepada anak non-diskriminasi. Terima kasih.
Hadirin dan tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan tanda tangan deklarasi. Penandatanganan pertama oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta kepada yang terhormat Bapak Abdul Haris Alamsah NPD, SPD MPD, dipersilahkan untuk menandatangani deklarasi. Penandatanganan selanjutnya, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD. Kami persilahkan Bapak. Selanjutnya dari Dinas Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepada yang terhormat Ibu Reni Andri Lestari STMT, dipersilakan.
Penandatanganan selanjutnya dari pengurus Komite SMP Negeri 8 Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Ngatman SPD dipersilahkan. Penandatanganan deklarasi selanjutnya oleh Kepala SMP Negeri 8 Surakarta. Monggo Bapak Triat Suparman MPD dipersilakan. Selanjutnya Dewan Guru SMP Negeri 8 Surakarta yang akan diwakili oleh yang terhormat Ibu Budi Iriani SPD. Kami persilahkan. Penandatanganan selanjutnya dari Paguyuban Orang Tua kelas 7, 8, dan 9 yang akan diwakili oleh Bapak Heri Yuliman. Kepada Bapak Heri dipersilahkan.
penandatanganan deklarasi yang terakhir dari perwakilan siswa kepada Ananda Abid Hanan Wicaksana. Kami mohon untuk ke depan. Kepada seluruh tamu undangan dan hadirin, kami persilahkan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk SMP Negeri 8 Surakarta, supaya benar-benar menjadi sekolah yang ramah anak. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan selesainya tanda tangan, berakhirlah sudah acara Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 8 Surakarta. Namun biar menjadi sekolah ramah anak ya, menjadi supernya, kami mohon Bapak Ibu semuanya berkenan beramah tamah di ruangan ini, kemudian nanti berfoto bersama keluarga SMP Negeri 8 Surakarta. Nanti kami antar ke taman kami yang mungil di halaman sekolah ya. Dengan demikian, deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 8 Surakarta kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin ya. Apabila kami sebagai pembawa acara ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk berkenan foto bersama Bapak Haris, Bapak Sutrisno, Ibu Reni, Bapak Ngatman, Ibu Budi Iriani, Bapak Heri, dan Ananda Abid. Kami mohon untuk dapat berfoto bersama